Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu, pengawas juga berfungsi menyiapkan program mutu, metode pelaksanaan, lalu kemudian instrumen pengendalian terhadap waktu, biaya dan mutu, dan organisasi proyek dalam pelaporan K3-nya. Lalu kemudian melakukan rapat persiapan yang sering kita kenal adalah PCM, Pre-Construction Meeting, lalu kemudian memberikan persetujuan terhadap hasil rapat, melakukan pengawasan fisik konstruksi, dan pelaporan harian dan progres fisik, baik itu laporan harian, mingguan, dan bulanan. Kemudian tugas dari pengawas juga melakukan atau menentukan perubahan pekerjaan atau CCO, change order, dan melakukan pendampingan masa pemeliharaan mulai dari PAO sampai kepada FAO, partial handover, PAO, lalu kemudian final handover. Sekilas saya akan memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan pekerjaan bagisting. Cetakan sementara yang digunakan untuk menahan tuangan beton selama beton itu dituang dan dibentuk sesuai dengan beton yang diinginkan. Jadi kalau kita ingin bentuk kolomnya bulat, maka dibuatlah cetakan bagisting kolom bulat. Kalau kita ingin bujur sangkar sesuai dengan dimensi yang didesain, maka kita buatlah sesuai dengan dimensi. Bagisting ini merupakan konstruksi pembantu yang berfungsi sebagai cetakan atau pembentuk dari bangunan beton bertulang sesuai dengan yang dikehendaki oleh si perancang atau si konsultan perencana tadi. Fungsi bagisting sendiri dalam bangunan ini adalah merupakan struktur sementara yang mampu memikul berat sendiri, lalu kemudian memikul beton yang dituangkan, yaitu beton basah, beban hidup orang-orang yang bekerja di dalam pekerjaan pembetonan, lalu kemudian peralatan-peralatan kerja yang berkaitan dengan pemasangan beton bertulang. Ini adalah merupakan fungsi dari bagisting itu sendiri. Jadi ketika kita ingin membuat suatu bagisting, ada 3 hal persyaratan yang harus dipenuhi, baik itu untuk pekerjaan kolom, balok, plat, baik struktur permainan maupun sementara. Jadi yang kita perhatikan ketika pemasangan bagisting itu adalah syarat kekuatan yang pertama, yang kedua adalah syarat kekakuan, yang ketiga adalah syarat stabilitas. Jadi syarat kekuatan di sini adalah bagaimana material bagisting untuk balok tidak patah ketika menerima beban yang bekerja di atasnya. Itulah yang dimaksud dengan syarat kekuatan. Lalu yang dimaksud dengan syarat kekakuan di sini adalah bagaimana material bagisting itu tidak mengalami perubahan bentuk atau deformasi yang berarti sehingga tidak membuat struktur yang kita rancang tadi itu tidak sia-sia. Itu adalah dimaksud dengan syarat kekakuan. Lalu yang terakhir adalah syarat stabilitas. Syarat stabilitas ini adalah bahwasanya balok bagisting dengan tiang perancah tidak runtuh tiba-tiba akibat gaya-gaya yang bekerja di atasnya tadi. Jadi ini adalah ketiga syarat utama dalam kita merancang bagisting yang kita gunakan di dalam proyek konstruksi. Kualitas pekerjaan bagisting itu yang kita harapkan yang pertama itu adalah dia presisi. Presisi, yang kedua adalah kestabilan dan kekakuan bagisting, lalu kemudian tahan atau tidak bocor, lalu kemudian materialnya itu yang harus kita perhatikan terkait dengan mutu, lalu kemudian kita akan memeriksa elemen-elemen pekerjaan. Yang dimaksud dengan presisi di sini adalah ukuran dimensi dan jarak ketegakan, kelurusan, kerataan, dan kesikuan pada as bangunan. Ini penting ya, penting sekali ketika kita ingin memasang satu bagisting. Jadi ketika kita mau memperhatikan kestabilan kekakuan bagisting,
indikator kekokohan begisting, sambungan begisting, tapak, dan dudukan begisting itu juga kita perhatikan. Lalu jangan sampai begisting itu mengalami kebocoran ketika ketemu antar sambungan dari begisting tersebut. Lalu kemudian juga kita harus perhatikan material begisting yang kita gunakan. Jadi material itu jangan sampai ada keretakan pada kayu dan permukaan tripleknya itu harus halus. Dan selanjutnya adalah indikator yang kita perhatikan atau yang kita butuhkan di dalam memperhatikan kualitas pekerjaan, yaitu pemeriksaan elemen pekerjaan. Nah, pemeriksaan elemen pekerjaan ini yang kita harapkan sekali adalah kapan kita melakukan pemasangan begisting, lalu kemudian kapan digunakan, volume, lalu kemudian kita harus melihat para persetujuan dari pengawas dan nama pengawas yang menyetujui bahwasanya begisting ini sudah layak digunakan untuk pekerjaan pembetonan. Inilah adalah indikator-indikator yang perlu diperhatikan ketika kita memasang satu begisting. Baik adik-adik sekalian, tadi kita sudah membahas terkait dengan pemasangan begisting, tahap-tahap yang dilakukan bisa kita perhatikan pada gambar berikut ini. Jadi begisting kolom ini sangat penting dalam proses pembuatan kolom struktur karena akan berpengaruh terhadap bentuk kolomnya. Seperti yang dari awal saya katakan tadi, bahwasanya tergantung desain dari perencana, apa bentuk jenis dari kolomnya, maka seperti itulah bentuk yang akan kita gunakan untuk begisting di dalam pekerjaan satu kolom. Jadi semakin kuat dan presisi suatu begisting, maka hasil akhir dari kolom juga akan baik. Ini sangat penting ya, presisi daripada begisting karena akan mempengaruhi kekuatan kolom. Sehingga kita sangat penting, sangat perlu sekali mengetahui bagaimana metode yang tepat ketika kita akan memasang suatu begisting. Jadi ada beberapa urutan-urutan langkah ketika kita akan melakukan pemasangan begisting. Yang pertama yang kita lakukan adalah fabrikasi atau pemasangan pembesian. Ya, kita perhatikan di sini adalah pemasangan pembesian yang terdiri dari tulangan pokok dan juga begel-begel yang sudah dipasang. Jadi kita lakukan fabrikasi. Lalu yang berikutnya kita lihat di sini adalah mulailah kita memasang begisting. Lalu pada saat berikutnya setelah begisting terpasang kita akan melakukan pengecoran. Pemasangan begisting itu adalah pembuatan begisting yang sebelum dirakit. Sebelum dirakit, kita siapkan dulu bahan-bahannya. Tergantung dari jenis begisting yang akan kita gunakan. Bisa menggunakan multiplex dengan tebal 15 mm dengan permukaan yang licin atau kita biasa menggunakan di sini adalah tegoflen ya. Tego film ya kan. Lalu kemudian kita akan melakukan pemasangan begisting. Pemasangan begisting di sini kita yang pertama adalah sebelum begisting ini kita pindahkan ke tulangan kolom ini, kita harus menyiapkan sepatu kolom. Menyiapkan sepatu kolom ini fungsinya agar begisting itu tepat berada pada titik koordinat ya. Bagi titik koordinat biasanya sepatu kolom ini menggunakan stek yang dibor, yang ditanamkan di dalam balok atau nanti bisa juga slope ya. Kebetulan ini adalah di balok, maka secara perlahan begisting yang sudah kita rakit tadi kita pindahkan ke tulangan yang sudah kita rakit juga. Nah, pada saat pemindahan begisting ini jangan lupa juga kita menyiapkan beton decking atau beton tahu agar jarak selimut beton itu tidak berubah selama proses pengecoran. Nah, ini juga penting ya. Jadi jangan sampai proses pengecoran di ini harus kita perhatikan dulu beton tahu dan beton deckingnya.
Yang berikut setelah kita pasang begistingnya, lalu kita memasang sabuk-sabuk balok untuk mengunci balok dengan menggunakan T-rod. Ya, sabuk-sabuk balok. Nah, ini jangan sembarangan kita mengikat mengkuatnya, kita harus juga sesuaikan dengan berapa diameter atau berapa ukuran dari kolom yang akan kita rencanakan. Dan jangan lupa juga kita memasang pipa-pipa support ya. Pipa support untuk menjaga vertikalisasi daripada kolom tersebut. Nah, ini sangat penting agar begitu beton atau pengecoran dilakukan, bagisting yang ini tidak terjadi kemiringan. Makanya kita harus mempertahankan verticality dari bagisting yang kita pasang. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, jadi sangat penting sekali kita harus memahami bagaimana pemasangan bagisting yang baik agar beton yang dihasilkan itu dapat kuat sesuai dengan perencanaan yang telah kita kan. Karena kemiringan daripada hasil dari kolom tersebut juga akan mempengaruhi kekuatan. Nah, ini kita perhatikan di sini, tetap bagisting dipasang, lalu kemudian dipasang angkur-angkurnya, steknya, dan kemudian jangan lupa kita memasang pipa support ya. Pipa support yang berfungsi untuk menjaga vertikalisasi daripada kolom tersebut. Nah, sabuk balok itu juga diperlukan untuk mengunci. Nah, coba perhatikan antara sabuk balok 1, 2, 3, dan 4 ini memang harus sama-sama pengunciannya. Lalu kemudian agar verticality atau bentuk beton itu juga sama. Jangan terlalu kuat, artinya sesuailah diukur gitu ya. Diukur daripada ketika memasang sabuk balok. Lalu kemudian tadi sudah saya sampaikan kita memasang sepatu ya, sepatu kolom atau sepatu dinding pada beton itu harus kita perhatikan juga ya. Ini sepatu dinding, sepatu kikes ya biasanya ya. Jadi ketika kita ini memasang dindingnya, jadi perlu fungsi daripada kikes itu adalah untuk menjaga konsistensi kelurusan dinding, lalu menjaga konsistensi lebar dinding, ini sangat perlu ya. Lalu tempat overlapping bagisting ke arah vertikal. Jadi inilah fungsi dari sepatu kikes yang akan kita gunakan di dalam suatu pekerjaan pembetonan. Jadi seperti ini ya, penempatan skur yang cukup ini akan mempengaruhi menjaga kestabilan sehingga dapat mengantisipasi kemungkinan baja atau kemungkinan terjadinya tekuk dari balok tersebut. Jadi ketidakstabilan daripada bagisting ini dapat dipengaruhi oleh cara pengecoran juga nanti ya, ketika bagisting sudah selesai, rangkaian besi sudah ada, kemudian lakukan pengecoran, ini akan berpengaruh terhadap ketidakstabilan daripada bagisting yang kita rancang. Kemudian kecepatan pengecoran yang tidak terkendali, artinya ketika kita akan melakukan atau menuangkan beton, ini juga kita perhatikan. Jangan sekaligus menumpuk, nanti juga akan mengakibatkan penumpukan pada beton segar. Sehingga tapak daripada bagisting ini tidak mampu dia menahan beban yang kita tuangkan tadi. Ya, bisa saja nanti terjadi bocoran dan sebagainya. Jadi bagisting yang terpasang di ketinggian ini harus disokong oleh konstruksi penyangga. Yang kita perhatikan pada gambar ini digunakan suatu scaffolding yang kuat, tahan terhadap runtuh nanti ya. Jadi kita juga perlu perhatikan penyangga daripada bagisting yang kita buat agar tidak terjadi keruntuhan dan juga yang diakibatkan oleh pembebanan yang ada pada bagisting tersebut, seperti adanya nanti beban vertikal, beban horizontal, lalu beban yang dipengaruhi angin, beban kerja, beban tulangan,
Lalu kemudian juga nanti ada juga pengaruh beban akibat getaran vibrator daripada ketika kita akan menuangi beton tersebut. Nah, ini harus kita perhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pembebanan yang terjadi nanti ketika saat kita melakukan mulai dari pemasangan penulangan, bagisting sampai dengan pengecoran. Jadi bagisting yang baik itu syarat utamanya itu adalah yang pertama itu adalah dapat memikul struktur yang kuat. Lalu yang kedua adalah ketepatan bentuk ya. Ini penting ya, ketepatan bentuk dan rata ya, sangat penting ketepatan bentuk dan rata. Lalu yang ketiga, ini juga penting, tidak mengalami bocor ya, karena juga akan mempengaruhi faktor air semen yang ada di dalam pengecoran. Yang keempat adalah sifatnya daripada bagisting itu adalah kedap terhadap air. Jangan pula dia meresap air beton yang ketika kita tuangkan beton segar tersebut. Lalu yang terakhir adalah mudah dibongkar pasang. Jangan nanti ketika beton sudah mulai mengering dan pada saatnya kita akan membongkar bagisting itu terjadi kesulitan ketika kita akan membongkar. Dan ini juga akan mempengaruhi bentuk. Lalu kadang-kadang kalau yang namanya sulit dibongkar, pasti kita melakukan pemaksaan terhadap pembongkaran tersebut. Nah, ini yang harus kita hindari. Karena pada saat pembongkaran itu belum tentu kekuatan beton itu sudah mencapai titik maksimal. Jadi bisa saja nanti terjadi ketika ada tekanan pembongkaran akan mempengaruhi daripada bentuk dan kekuatan beton atau kolom atau balok yang kita rencanakan tadi. Nah, itulah yang harus kita perhatikan terhadap bagisting. Ya, jadi ada beberapa syarat bagisting harus kita ketahui. Nah, ini adalah merupakan bahagian daripada fungsi dari seorang pengawas. Jadi ketika kita menjadi seorang pengawas, banyak hal-hal yang harus kita perhatikan di dalam tiap item-item pekerjaan, terutama yang telah saya sampaikan tadi. Satu pekerjaan saja ketika kita mau memasang bagisting, banyak hal-hal yang kita perhatikan sebagai tugas dan fungsi pengawas. Jika kita sebagai pengawas saja sudah tidak memperhatikan ini, tentu mengakibatkan nanti struktur dari bangunan tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, bentuknya, kekuatannya, mutunya. Nah, inilah tugas fungsi dari pengawas, mengawasi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor. Dan juga kita juga bisa memberikan saran atau masukan jika ada hal-hal yang menurut kita memang kurang tepat dan kurang pas. Misalnya contoh ketika kita memasang bagisting, memasang scaffolding, melakukan pembesian, dan ketika kita melakukan tahap pengecoran. Inilah salah satu fungsi pengawas. Jadi jangan kita pengawas hanya melihat, memperhatikan, lalu mengokekan. Tidak ya, kita juga akan memberikan saran ya terkait dengan apa yang dilakukan kontraktor. Sebenarnya fungsi ini juga untuk fungsi kedua-duanya antara pengawas dengan kontraktor agar pekerjaan yang kita hasilkan berkualitas dan tidak berulang-ulang. Karena pekerjaan yang akan dilakukan oleh kontraktor itu adalah izin daripada pengawas. Kalau pengawas sudah mengatakan pekerjaan itu sudah dapat dilakukan, misalnya kita akan melakukan pengecoran, maka kita sebagai seorang pengawas akan memperhatikan dulu struktur penopang dari bagisting, lalu kemudian hal-hal yang kita perhatikan dari bagistingnya itu sendiri, lalu diameter besinya, bentuk sambungannya. Nah, disinilah kita akan memberikan rekomendasi persetujuan terhadap pekerjaan berikutnya yang akan dilakukan. Contohnya tadi adalah pengecoran. Hal yang paling penting juga kita perhatikan ketika kita mau memasang bagisting adalah bocoran ya. Jadi kebocoran ini adalah pertemuan antara sambungan papan atau triplek bagisting itu harus memiliki dudukan yang kuat. Jangan sampai terjadi goyang antara dudukan itu atau bisa terjadi naik turun supaya air
air semen yang akan melicinkan permukaan beton itu tidak keluar atau bocor. Artinya air semen yang akan dituangkan nanti di dalam bagisting. Selanjutnya kita juga harus memperhatikan pemberhentian ketika kita akan melakukan pengecoran ya di lapangan. Ada namanya daerah stop cor. Nah, ini pada saat pemasangan bagisting harus kita perhatikan daerah mana yang akan kita lakukan stop cor. Misalnya stop cor pada lubang-lubang konstruksi pada lantai, dia bentuknya akan seperti ini. Pembuatan lubang untuk pipa-pipa bagisting tidak ditembus agar tidak merusak bagisting. Stop cor ini tidak boleh kita lakukan sembarangan. Artinya ada hal-hal tertentu yang harus kita perhatikan karena ini juga akan mengakibatkan kegagalan struktur. Jadi stop cor ini juga pemberhentian kapan cor itu dibentikan, kapan cor itu akan disambung, ini juga akan mempengaruhi daripada kekuatan sehingga bisa menjadi kegagalan atau keruntuhan daripada struktur itu. Stop cor itu seperempat bentang tidak mengalami keruntuhan. Nah, ini yang paling penting. Kondisi lapangan seperti ada beberapa hal-hal yang kita perhatikan, misalnya ada di dalam proyek kita itu, di lapangan kita itu, kita akan bisa pembagian zona-zona ya, zona A, zona B, zona C untuk pemasangan bagisting yang fungsinya itu adalah untuk mengefisiensi daripada bahan yang kita gunakan untuk pekerjaan bagisting. Kita lihat juga kemampuan dan produktivitas dari tenaga kerja kita. Berapa satu hari tenaga kerja kita? Kira-kira berapa beton yang akan bisa didatangkan dan di mana akan kita lakukan pemberhentian pengecoran. Nah, kita juga di sini akan melakukan perhitungan volume. Nah, inilah tugas dari pengawas, mengawasi beberapa hal-hal yang terjadi. Lalu ketersediaan material seperti yang saya katakan, hari ini berapa bisa didatangkan ready mix-nya ke lapangan. Nah, itu juga kita perhatikan. Kita pesan sekian yang datang, lalu kita perhatikan di mana pemberhentian daripada pekerjaan dari nantinya ketika kita akan melakukan pengecoran. Berikutnya adalah kapasitas produksi alat. Nah, ini juga harus diperhatikan. Kemampuan alat kita satu hari, ada vibratornya, ada concrete pump-nya. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Lalu yang kelima adalah volume betonnya. Lalu yang keenam adalah desain daripada kekuatan bagisting yang kita rancang. Kemudian yang terakhir itu ya kita harus sesuaikan dengan bentuk dari bangunan tersebut. Nah, kalau kita perhatikan gambar berikut, ini adalah bagaimana kita melakukan stop cor. Artinya ini kalau kita perhatikan plat lantai di sini, nah ini adalah stop cor yang digunakan. Jadi ketika kita memesan hari ini kita cukup mau mengecor daerah sini saja misalnya atau daerah sini saja. Nah, kalau kita lihat skurnya berarti yang akan kita cor ini adalah daerah yang sebelah sini. Ini adalah stop cornya sehingga nanti ketika beton akan datang kita sudah tahu daerah mana, areal mana yang akan kita lakukan pengecoran nantinya. Nah, inilah hal-hal yang juga kita perlu perhatikan di dalam pemasangan bagisting. Atau bisa juga sesuai dengan kehendak kita. Kita hari ini mau ngecor daerah ini saja, kita butuh ini, maka kita cukup stop cor. Karena apa? Karena daerah sini tanggung, misalnya ada hal-hal yang mau dikerjakan, seperti kita harus pasang balok lagi, dan sebagainya. Nah, itu tergantung kondisi lapangan yang ada di lapangan kerjaan kita. Kita sudah mempunyai panduan pemeriksaan elemen-elemen pekerjaan terhadap pemasangan bagisting. Dari awal kita indikator-indikatornya itu adalah dia adalah presisi, lalu kemudian kestabilan dan kekakuan bagisting, lalu kita perhatikan kebocoran material bagisting,
Lalu ini adalah pemeriksaan elemen pekerjaan, yaitu kapan nanti kita akan melakukan parab dari pengawas. Ini adalah bentuk borang, tapi tidak kaku ya. Terserah kita nanti borangnya seperti apa. Tapi hal-hal inilah atau indikator-indikator inilah yang akan menjadi panduan kita, patokan kita, baik kontraktor maupun pengawas ketika kita akan melakukan pemasangan begisting. Nah, kita cepat simpulkan nanti di sini. Presisi adalah ketinggian atau elevasi, kita lihat elevasi bawahnya berapa, elevasi atasnya berapa, syarat ketentuannya berapa. Nah, inilah yang harus kita perhatikan, indikator-indikator pada posisi presisi. Ada ukuran, dimensi, dan jarak. Lalu kita perhatikan lagi yang diperiksa apa, bentuknya seperti apa, fondasi, kolom, balok, plat lantai kita, lalu lebar, tinggi, ya, itu adalah untuk menentukan indikator ukuran, dimensi, dan jarak. Lalu kita perhatikan lagi ketegakan dan kelurusan. Nah, yang diperiksa adalah vertikal. Verticality dicek dengan benang, lot ke bawah alat ukur. Diukur ya, verticality-nya apakah sudah tegak dan lurus. Lalu kemudian dicek lagi horizontalnya dengan benang ya, atau dengan alat ukur. Nah, ini adalah untuk menentukan ketegakan dan kelurusan daripada begisting kita. Yang terakhir yang berkaitan dengan presisi itu adalah pertemuan triplek begisting. Pada posisi sudut-sudut pertemuan harus rata, tidak boleh ada yang bercelah sehingga tidak terjepit oleh beton. Jadi beton itu memang betul-betul mulus ya, sesuai dengan ukuran dan bentuk dan dimensi dan jarak. Pada saat pemasangan begisting itu juga kita perhatikan lagi kestabilan dan kekakuan. Nah, ini adalah borang dari apa yang saya jelaskan tadi. Ini saya simpulkan lagi. Jadi kestabilan dan kekakuan begisting itu kita lihat kekokohan begisting. Kekokohan begisting itu kita checklist nanti apakah ada penopang dari beberapa arah. Itu kita perhatikan. Kalau kuat kita kasih rekomendasi. Kita perhatikan juga tapak atau dudukan bagian bawah begisting. Lalu kemudian kita juga perhatikan kebocoran. Nah, hal-hal indikator yang diperhatikan dalam kebocoran itu adalah pertama itu adalah kekedapan sambungan. Sambungan harus rapat dan rata. Jadi sambungan itu harus ada perkuatan dan dudukan sehingga tidak goyang, tidak naik turun atau goyang nanti ketika dia dibebankan. Pemutusan pengecoran itu yang tadi pengertian pengecoran, stop cor itu harus ada pembatas pada begisting seperti gambar yang saya jelaskan tadi. Kapan kita ketika memasang begisting, itulah kita akan menentukan pemberhentian pemasang pengecoran. Lalu ada berikutnya adalah kerapihan sparing pipa. Pemasangan pipa atau lubang struktur tidak boleh ada celah. Ya, tidak boleh ada celah. Harus rapat, lubang konstruksinya harus dibuat pembatasnya yang rapat agar tidak terjadi kebocoran. Karena apa? Karena supaya faktor air semen yang sudah dirancang ketika mendesain pada pekerjaan beton itu tidak terbuang sia-sia. Karena kurangnya air semen pada pengecoran juga akan mengganggu bentuk daripada dan kekuatan daripada beton itu sendiri. Lalu kemudian material begisting juga harus kita perhatikan. Walaupun begisting itu bisa dikatakan pekerjaannya bahannya dapat digunakan secara berulang-ulang, kita harus pastikan bahwasanya permukaan begisting dari kayu atau paparan triplek itu tidak ada keretakan atau tidak lapuk karena kan ada waktu-waktu yang kita menggunakan triplek kapan 2 atau 3 kali pakai, berarti triplek ini tidak dapat digunakan. Jadi jangan kita paksakan, ya, jangan kita paksakan material atau begisting yang sudah tidak layak digunakan kita gunakan. Nah, terus kita lalu memperhatikan juga papan atau triplek itu tidak melengkung, bergelombang atau berlubang. Nah, ini harus kita perhatikan agar bentuk, ukuran, dimensi agar bentuk yang kita harapkan tadi memang betul-betul rata ya, sehingga proses berikutnya itu juga tidak akan mengganggu
pekerjaan-pekerjaan. Ini adalah merupakan indikator yang harus kita periksa, yang harus kita kerjakan sebagai seorang pengawas, sehingga kita akan dapat di sini nanti di bawah ini kita akan memberikan rekomendasi, ya, rekomendasi kepada kontraktor hal-hal apa sajakah dari indikator-indikator ini yang belum dipenuhi persyaratan oleh kontraktor dari hasil pengecekan itu. Jadi di lapangan kita bisa membuat panduan ini sendiri. Nah, ini adalah tugas dari pengawas juga kita. Semua pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh kontraktor kita bisa periksa lokasinya di mana. Ya, ini adalah merupakan alat bukti ketika kita mengawasi pekerjaan. Nah, ini kita coba di sini ya, kita melakukan checklist. Tadi ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu presisi, kestabilan dan kekakuan, kebocoran, pengecekan. Ini coba kita lihat LPS di bawah, yang mana ukurannya berapa. Ini kita tuliskan semua. Lalu yang pada yang kecil-kecil ini kita checklist. Kalau yang belum kita silang. Nah, nanti di bawahnya kita akan memberikan rekomendasi. Jadi ini adalah merupakan suatu berita acara seorang pengawas ketika dia mengawasi satu pekerjaan. Jadi nanti adik-adik tamat nanti salah satu pekerjaan yang bisa adik-adik lakukan sesuai dengan ilmu adik-adik, ya paling tidak adik-adik itu diterima jadi seorang pengawas. Seorang pengawas juga kita harus mempunyai ilmu, pengetahuan apa sebenarnya yang kita awasi. Bukan kita datang pulang, bukan seperti itu ya. Jadi saya harapkan juga ketika adik-adik akan melaksanakan praktek kerja lapangan, hal-hal sekecil apapun itu harus adik-adik perhatikan. Karena apa? Karena ilmu lapangan itu lebih banyak kita terima daripada teori-teori yang diberikan oleh dosen. Nah, teori ilmu lapangan itu langsung kita bisa aplikasikan. Nah, yang seperti inilah yang harus kita perhatikan. Kira-kira ketika kita praktek, jangan lupa. Jangan kita merasa, oh saya sudah diberi tugas oleh dosen, pekerjaan saya adalah A, pekerjaan ini adalah B, pekerjaan teman saya adalah C. Tidak seperti itu ya. Jadi benar-benar kita fokus. Apa saja yang ada dikerjakan di lapangan itu mulailah kita perhatikan. Sehingga nanti ketika kita terjun ke lapangan, kita tidak merasa tidak punya kemampuan terhadap posisi yang diberikan kepada kita. Ya, nah ini salah satu model kerja kita ketika kita akan menjadi seorang pengawas lapangan, ketika kita disuruh memeriksa kekuatan dan kekakuan dari bagisting yang sudah dipasang. Nah, ini adalah indikator-indikatornya, mulai dari presisi, kestabilan, kebocoran, dan apa saja yang harus kita cek. Ya, nah jangan lupa kebersihan dari bagisting itu juga harus kita perhatikan juga. Jangan sampai nanti ketika akan kita melakukan pengecoran, ternyata bagisting yang akan kita cor itu masih tidak pada posisinya.